Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Eduguna Areryasta, kelas 11 MIPA 8, nomor absen 13, SMA Negeri 7 Denpasar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi perkembangan sejarah musik barat. Sejarah musik barat. Sebenarnya musik itu sudah ada pada awal keberadaan manusia. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, musik akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu itu dan semakin canggih. Perkembangan sejarah musik barat. Yang pertama adalah musik zaman Yunani kuno, yang dimulai pada tahun 1100 sebelum Masehi. Pada zaman ini terdapat mitos Yunani kuno. Musik dianggap sebagai ciptaan dewa-dewi atau setengah dewa. Terdapat dua aliran musik pada zaman ini, yaitu musik untuk ibadah Dionysus dan musik untuk persembahan dewa Apollo. Sifat musik Yunani kuno yaitu monolis atau suatu suara dengan heterotoni pada waktu alat-alat musik mengikuti suara. Yang kedua, musik dengan teks berhubungan dengan melodi dan irama. Yang ketiga, sudah dipraktikannya improvisasi namun diatur melalui konvensi bentuk dan gaya. Tokoh pada zaman Yunani kuno ini adalah Plato dan Architemos. Yang kedua ada musik zaman Romawi yang dimulai pada tahun 753 sebelum Masehi. Pada zaman ini lahir alat musik seperti beberapa jenis musik tiup dari logam, contohnya trompet, sejenis organ hidrolis dengan papan tulis yang memanfaatkan tekanan air sebagai pemompanya, dan sebagainya. Yang ketiga ada musik abad pertengahan, dimulai pada tahun 500 sampai 1350 Masehi. Musik pada abad ini memiliki sistem pembacaan notasi yang dibuat oleh seorang bangsawan Prancis yang bernama Guido Artinus de Arezzo. Ciri-ciri musik pada zaman abad pertengahan ini yaitu berkembangnya musik paduan suara, ditemukannya sistem baca notasi dan pencatatan nada, berkembang pesat nyanyian keagamaan di gereja-gereja, masuknya musik keduniawian yang bersuara satu. Lalu yang keempat adalah musik zaman Renaissance, yaitu pada tahun 1350 sampai 1600 Masehi. Renaissance ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu lahir baru. Ciri-ciri musik pada zaman ini yaitu berkembang musik dengan unsur romantis, munculnya musik instrumentalis, dan banyak perubahan tempo dan dinamika yang tajam, tetapi melodi lagu masih pendek. Yang kelima ada musik zaman barok pada tahun 1600 sampai 1750 Masehi. Barok sendiri diambil dari bahasa Portugis, yaitu barroco, yang berarti mutiara yang tidak berbentuk wajar. Ciri-ciri musik pada zaman barok adalah satu, pemakaian nada hiasan, lalu diperkenalkannya sistem tangga nada mayor dan minor, dan musik opera itu sudah perlahan mulai berkembang pada zaman ini. Lalu yang keenam adalah musik zaman klasik pada tahun 1750 sampai 1800 Masehi. Pada zaman ini komponis terkenalnya salah satunya adalah Ludwig van Beethoven. Ciri-ciri musik pada zaman klasik ini yaitu sudah menggunakan peralihan dinamika dari lembut sampai keras atau bisa disebut crescendo. Yang kedua, penggunaan akord tiga nada. Yang ketiga, pembatasan pemakaian nada-nada penghias atau ornamen yang agar tidak berlebihan. Yang ketujuh ada musik zaman romantik pada tahun 1800 sampai 1890 Masehi. Musik pada zaman ini sering dikaitkan dengan gerakan romantik pada sastra, seni, dan filsafat. Dalam zaman ini ada 3 fase perkembangan musik romantik.
Yang pertama adalah romantik awal pada tahun 1800 sampai 1830 Masehi. Yang kedua adalah romantik tinggi tahun 1830 sampai 1850 Masehi. Dan yang terakhir adalah romantik akhir, yaitu pada tahun 1850 sampai 1890 Masehi. Ciri-ciri musik pada zaman ini menitik beratkan pada emosi yang terkesan sedikit berlebihan. Jadi emosinya itu terlalu berlebih. Yang kedua, penggunaan dinamika serta tempo musik secara optimal dan bervariasi. Jadi musiknya tidak monoton. Yang ketiga, perasaan mulai melepaskan diri dari rasio akal manusia, jadi tidak masuk akal. Lalu yang ke-8 adalah musik zaman peralihan pada tahun 1890 sampai awal abad ke-20. Ciri musik pada zaman peralihan ini lebih tegas dengan warna nasionalnya dan mulai muncul kesadaran nasionalisme yang tinggi. Lalu yang terakhir adalah musik abad modern pada tahun 1900 sampai sekarang. Pada musik ini muncul kesadaran kebangsaan dan pembebasan dari belenggu kolonialisme. Dan menurut saya musik abad modern ini banyak bervariasi. Dan ciri-ciri musik pada abad modern ini, yang pertama adanya sikap emansipatif, yaitu sikap ingin bebas dari belenggu aturan yang mengekang kebebasan berekspresi itu. Lalu adanya industrialisasi dalam segala bidang. Dan yang terakhir adalah muncul aliran musik impresionatis, ekspresionisme, dan eksperimental. Dan banyak juga aliran-aliran musik yang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Sekian dari presentasi saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.